Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran pertama, cawan lebur gembala. Minggu 26 Juni. Panduan untuk perjalanan Sang Gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Beberapa anak diminta untuk melukis gambar tentang Allah. Tanpa terkecuali, setiap anak menggambar hati di suatu tempat pada kertas gambar. Ketika ditanya mengapa, mereka menyatakan dengan suara bulat bahwa Allah adalah kasih. Sesederhana itu. Sangat mudah untuk memiliki pendapat yang baik tentang Allah dan tujuannya ketika semuanya berjalan dengan baik. Namun seiring bertambahnya usia dan hidup menjadi semakin sulit dan rumit, pandangan kita tentang Allah sering berubah. Allah tidak berubah, tentu saja, tetapi kita yang berubah. Oleh karena gaya hidup pengembalaan orang-orang di zaman perjanjian lama, Mazmur 23 menggunakan gambaran seorang gembala untuk menggambarkan cara Allah memelihara kita. Simbol seorang gembala digunakan untuk Allah, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ini adalah gambar yang indah dan juga tidak berubah. Sebelum kita melihat Mazmur 23, mari kita survei bagaimana penulis Alkitab yang berbeda memahami pekerjaan dan karakter gembala di seluruh Alkitab. Apakah yang Anda pelajari tentang gembala dari masing-masing ayat berikut? Yesaya 40 ayat 11, Yeremia 23 ayat 3 dan 4, Yehezkiel 34 ayat 12, Yohanes 10 ayat 14 sampai 16, 1 Petrus 2 ayat 25. Sekarang kembali ke Mazmur 23. Apakah yang dilakukan gembala untuk memelihara dombanya? Mazmur 23 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6. Apakah artinya bagi Anda mengetahui bahwa ada seorang seperti ini yang memelihara Anda? Bagaimanakah Anda dapat menggunakan gambaran ini untuk mendorong seseorang yang gambaran dirinya tentang Allah telah dikaburkan karena pergumulannya sendiri? Apapun itu, pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, Tuhan adalah gembala kita yang baik dan kita tidak akan berkekurangan. Setidaknya itu yang merupakan isi dari Mazmur 23 ayat 1 apabila kita menggunakan bahasa sehari-hari. Pernyataan ini menunjukkan hubungan yang berharga dan sangat dekat antara umat-umat yang percaya kepada Tuhan dengan Allah itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam pengembalaan, posisi gembala untuk kawanan domba bisa ada di depan, ia bisa juga ada di tengah ataupun di belakang. Ketika ia ada di depan, ini menggambarkan bahwa gembala yang memimpin dan menyediakan atau mencukupkan. Dan pada saat ia berada di tengah, ini menggambarkan bagaimana ia hadir untuk memahami dan mengerti keunikan setiap dombanya. Ia akan memperhatikan dengan seksama bagaimana cara jalan dari domba, bagaimana cara berinteraksi satu dengan yang lain, antara domba yang satu dengan domba yang lain. Gambaran gembala yang ada di belakang menggambarkan bahwa ia memberikan dorongan, ia memberikan dukungan serta mencari domba yang tersesat. Dengan demikian, ketika dalam perjalanan pengembalaan tidak ada domba yang akan tertinggal. Oleh sebab itu di dalam Yesaya 40 ayat 11 mengatakan, seperti seorang gembala ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dan di dalam Yohanes pasal 10, di sana dinyatakan bahwa Allah memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dengan kata lain, ia mengenal siapa domba-domba yang sedang digembalainya. Dan ketika kita menjadikan Allah sebagai sang gembala, maka tidak mungkin ada domba yang ketinggalan. Dengan kata lain, kita akan tetap diperhatikan, digembalakan oleh Tuhan, betapapun rendahnya dan tak berartinya saudara dalam pandangan manusia. Tetapi apabila kita terus setia kepada Tuhan, maka Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan menuntun kehidupan kita. Karena itu, apapun yang saat ini sedang kita alami, janganlah menganggap bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan adalah gembala kita, gembala kehidupan kita baik secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan pelayanan, pekerjaan, ataupun apapun itu. Allah adalah gembala kita. Itu artinya bahwa Allah lah yang akan memimpin, mendampingi, dan memulihkan kehidupan kita. Tuhan yang berjalan di depan, memimpin, dan akan mencukupkan kebutuhan kita dan setiap kehidupan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya, dan Tuhan ada di belakang kita untuk mendukung, memberikan kekuatan, memberikan dorongan dan motivasi, sehingga kita akan terus ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, kita tidak akan berkekurangan. Di dalam pimpinan Tuhan, kita akan dicukupkan karena Tuhan sebagai gembala yang baik, Ia tidak akan pernah mengabaikan domba-dombanya. Mazmur 34 ayat 11 bagian B, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Apabila kita mencari Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan kepada kita. Jadikanlah Tuhan sebagai gembala kita, dan kita tidak akan berkekurangan, karena Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita, karena Ia adalah kasih. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan oleh karena Yesus Kristus adalah gembala kami yang baik, yang akan terus menuntun akan kehidupan kami, sehingga kami takkan berkekurangan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.